Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya beriklan di Google Ads atau Google AdWords. Oh ya, saya juga lampirkan di deskripsi timestamp atau timeline-nya. Jika saya terlalu cepat dalam penyampaian, kalian bisa cek di deskripsi ya. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Google Ads atau AdWords. Saya langsung ke contohnya ya, agar mudah dipahami. Nah, misalnya saya punya masalah asam urat, contoh ya, dan ingin mencari solusi dengan cara herbal. Di Google, saya akan ketikkan ini, herbal asam urat. Herbal asam urat ini disebut dengan keyword atau kata kunci. Lalu ketika kita enter, maka Google akan memberikan kita hasil pencariannya, itu berdasarkan kata kunci tersebut teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan ada tulisan ad. Ad ini AdWords atau iklan dari Google. Begitu juga di baris kedua, 3, dan 4. Itu semua ada AdWords atau iklan dari Google. Yang artinya seseorang telah mengiklankan di Google dan mentarget kata kunci tersebut. Jadi ketika ada orang yang mengetikkan herbal asam urat, maka website yang diiklankan ini itu akan ada di page 1 Google. Inilah dimaksud dengan Google Ads atau AdWords. Sekarang ketika ada orang yang mengklik iklan ini misalnya, biasanya sih mereka tidak sadar ya kalau ini iklan, maka dia akan masuk ke website. Website ini bisa berbentuk landing page seperti ini, produk page-nya, ataupun toko online, dan lain-lain. Misalnya setelah saya membaca isi penjelasan, latar belakang, dan solusi yang ditawarkan, misal saya tertarik dengan produk atau jasanya, maka saat itu juga saya melakukan pembelian, dan terjadilah penjualan atau sales. Inilah tujuan dari kita beriklan. Oke? Dan orang yang mengiklankan ini di Google Ads akan terkena biaya per klik, alias dia bayar ke Google sebagai biaya iklan. Berapa besaran biaya per klik itu tergantung berbagai faktor. Salah satunya dari kompetisi kata kunci tersebut. Itu ada yang low, medium, ke high. Semakin tinggi persaingan kata kunci, artinya ada banyak pengiklan yang menargetkan kata kunci tersebut. Itulah yang menyebabkan adanya bidding harga. Jadi siapa yang berani membayar lebih tinggi, maka akan dibawa ke nomor 1 oleh Google. Karena ini sejatinya adalah bisnis dari Google, teman-teman. Nah, kenapa kita mesti beriklan di Google? Salah satu bagian teknik digital marketing adalah menggunakan iklan atau advertise. Tentu setiap produk atau brand punya tujuan yang berbeda-beda. Bisa sebagai brand awareness, bisa untuk sales, bisa untuk mendapatkan lead atau database pelanggan. Dan masih banyak lagi teman-teman. Tapi yang saya contohkan ini yang pada umumnya saja, yaitu untuk mendapatkan sales atau penjualan. Misalnya, setiap 100 klik dari iklan kita bisa mendapatkan sales 20 contohnya. Dengan keuntungan atau profit dari 20 penjualan itu, katakanlah 1 juta. Nah, dikurangi biaya iklan, misal biaya iklan per kliknya kita mendapat 2.000. Dikali 100 sama dengan 200.000. Berarti kita bisa mendapatkan keuntungan setelah dikurangi biaya iklan itu bersih 800.000 dengan modal 200.000. Inilah yang dinamakan profitable ads. Artinya, kalian harus memastikan mendapatkan profit yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya iklannya. Jika kebalikannya, ini yang namanya rugi atau boncos, teman-teman. Nah, dengan adanya tutorial ini, saya berharap kalian bisa mendapatkan cara agar harga per kliknya murah dengan converting sales yang tinggi. Oke, sampai di sini saya harap kalian bisa memahami apa itu Google Ads, dan sekarang mari kita lanjut untuk membuka akun di Google Ads. Ketik ini di browser ads.google.com. Enter. Nah, pastikan kalian sudah punya Gmail ya. Sekarang klik sign in. Nah, ini saya sebenarnya sudah punya akun teman-teman. Tapi untuk tutorial kali ini saya buat saja yang baru agar kalian tahu dari awal ya. Begitu masuk pertama kali di Google Ads, tampilannya akan seperti ini. Saya tidak menyarankan untuk langsung beriklan seperti ini ya, karena kita tidak punya kontrol penuh untuk iklan kita nantinya. Jadi yang baik menurut saya kalian switch ke mode expert. Lalu nanti di sini kita akan pilih yang ini, create campaign without goal guidance. Pada saat memilih tipe campaignnya, itu ada iklan dengan search, display di search bar, YouTube, video shopping. Ini yang ada foto produknya ya, yang biasa terlihat seperti ini teman-teman. Oke. Pertama kali kalian bisa pilih saja yang menggunakan search. Nantinya iklan kita bisa tampil di search engine Google seperti yang saya contohkan tadi. Kalau kalian sudah paham campaign yang search ini, tipe campaign yang lain itu kurang lebihnya sama saja teman-teman.
Setelah pilih search, lalu centang website visit. Masukkan alamat website atau landing page kita di sini. Jika kalian belum punya website, tutorial cara buat website ada tutorialnya di sini teman-teman. Oke. Saya masukkan alamat webnya dulu. Contoh ini alamat webnya ngawur ya teman-teman, sebagai contoh saja. Misal saya jual produk herbal asam urat tadi. Nah, ini ada tanda seru, artinya webnya memang tidak ada, sebagai contoh saja, oke. Jika sudah, klik continue. Sampailah kita di campaign setting. Sebelum lanjut, baiknya saya jelaskan dulu struktur dari Google Ads. Di akun Google Ads ini, kita bisa buat satu campaign atau lebih. Sekarang kita set dulu campaign-nya. Kita berada di campaign, nanti saya jelaskan lagi strukturnya sambil praktek, ikuti saja teman-teman. Pada nama campaign, buat namanya. Misal ini kan tipenya search untuk keyword herbal. Contoh seperti ini ya, kalian bisa buat apa saja yang gampang diingat. Lalu ada network, search network biasanya saya uncheck, dan juga display network biasanya saya uncheck. Kecuali kalau trafficnya itu kecil sekali. Jadi saya kembali untuk centang search networknya saja. Ini maksudnya begini teman-teman. Traffic bisa juga datang dari network atau website partnernya Google. Jadi kalau kita centang, Google membawa iklan kita ke jaringan website partnernya juga teman-teman. Nah, ini saya tidak sarankan. Kenapa? Karena saya mau traffic yang benar-benar datang dari search engine. Oke, paham ya? Jadi ini saya uncheck. Lanjut, klik show more. Di sini start date, ini kita bisa setting iklannya tanggal berapa mulai dan tanggal berakhirnya. Ini saya none karena manual saja lebih baik. Jadi kita yang putuskan kapan mau berhenti dan mulai. Campaign URL ini saya skip saja untuk buat custom parameter sebagai tracking, tapi di awal beriklan kita belum tahu parameternya teman-teman. Dynamic search juga saya skip, dan pada add schedule kalian bisa buatkan jadwal hari dan waktu iklannya tayang. Nah, itu bisa disetting di sini. Oke, saya skip juga karena saya biasa manual, jadi saya pantau setiap hari. Nah, lalu lokasinya ya otomatis di Indonesia, karena saya di Indonesia. Kalian juga bisa menarget negara lain. Enter another location. Misalnya, kalian mau target ke Australia. Klik saja di sini. Maka iklan akan tayang di Australia. Atau juga daerah tertentu, misalnya di Indonesia ya. Saya mau tayang iklannya di Jakarta, Surabaya, dan Bali misalnya. Nah, di sini ada jumlah reach atau jumlah user yang kira-kira bisa dicapai oleh Google. Paham ya? Pada bahasa, jika kalian menargetkan Indonesia, sebaiknya ditambah juga bahasa Indonesia. Oke. Saya tetap isi bahasa Inggrisnya karena bukan hanya dari bahasa yang kita pakai, bisa juga dari settingan bahasa di perangkatnya ya. Audience segment ini bisa di-skip dulu. Lalu sekarang kita set budget iklannya. Misal sehari 50.000 ya. Selalu mulai dari yang paling kecil teman-teman. Oh ya, satu lagi saya lupa setting lokasi optionnya ini. Ini penting ya. Klik yang ini. Pastikan centang yang ini teman-teman. Present people in or regularly in your targeted location. Artinya kita menarget orang yang benar-benar tinggal di lokasi yang sudah kita pilih itu. Oke. Exclude-nya secara default sudah benar, jadi ads tidak muncul di lokasi selain yang kita tuju tadi. Jadi kan kita menargetkan Jakarta, Bali, dan Surabaya. Di luar itu iklan tidak tayang teman-teman, ini maksudnya. Oke, lanjut budget sudah. Sekarang ke bidding. Pilih, klik. Nah, dan jangan lupa untuk set maksimum biddingnya teman-teman. Saya biasa kasih limit ya. Jangan terlalu kecil juga, buat saja antara 2.000 sampai 5.000. Untuk pemula saya sarankan di bawah 5.000. Bisa kita set 3.000 lah maksimal. Jika di atas itu, kita nggak ikut lebih tinggi lagi. Artinya jika terjadi bidding harga kata kunci yang kita targetkan, itu kita berani maksimal paling tinggi 3.000 gitu maksudnya teman-teman. Kenapa begitu? Karena di awal beriklan kita belum tahu nih kata kunci mana yang profitnya bagus. Jadi saya rasa range-nya 3.000 sudah cukup bagus ya. Klik show more. Nah, ini conversion tracking. Saya akan buatkan videonya khusus, jadi jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, share, dan komen.
untuk info-info berikutnya. Nanti kalian bisa cek saja di deskripsi, jika videonya sudah siap nanti saya lampirkan. Oke, kita lanjut ke add extension. Di sini ada 3 side link, call out extension, dan call extension. Saya jelaskan dulu yang dimaksud side link extension. Itu yang ini teman-teman. Ada tambahan di bawah baris iklan, seperti subkategori. Itu ada Nike Air Jordan, Nike Air Force One, inilah dinamakan dengan side link. Jadi iklan kita itu terlihat lebih besar dan kemungkinan mendapatkan attention atau perhatian untuk diklik menjadi lebih besar juga. Seperti yang dijelaskan ini, get up 15% higher click-through rate. Oke. Baik, kita lanjut. Pada side link, kalian bisa buat seperti ini. Sesuaikan saja produk baik itu jasa ataupun barang. Misal di side link pertama, saya buat produk herbal terbaik. Pada deskripsi, misal ya, aman digunakan tanpa efek samping. Deskripsi kedua, ini juga misal produk sudah teruji secara klinis. Lalu di side link kedua, contohnya saya mau taruh kontak page ya di sini, saya bisa buat seperti ini. Free konsultasi. Masih ragu? Silahkan hubungi kami untuk info lebih lanjut. Perhatikan juga karakternya, itu dibatasi hanya 35 karakter. Di sini minimal kita ada 2 side link, maksimal kalian bisa tambahkan 4 side link. Dan di final URL-nya saya bisa masukkan page contact us website kita. Oke. Ini contoh ya teman-teman, kalian bisa sesuaikan dengan produk masing-masing. Call out extension ini bisa diisi juga ya teman-teman, tapi saya sudah isi di side link yang kedua, biar bisa saya masukkan link kontak page tadi. Kalau di call out extension hanya berupa call to action saja. Di call extension, kalian bisa tambahkan nomor telepon, sesuaikan kode areanya. Oke? Jika sudah, sekarang lanjut klik save dan continue. Nah, masuklah kita sekarang ke add group. Add group ada di bawah campaign. Strukturnya, dalam satu campaign kita bisa tambahkan lebih dari satu add group. Fungsi dari add group itu agar kita bisa membuat iklan yang sangat relevan dengan kata kunci yang ditargetkan. Saya contohkan ya fungsinya, sambil lanjut saya jelaskan. Pada grup pertama, saya buat untuk kata kunci herbal asam urat. Lalu, masukkan kata kuncinya di sini. Misal, herbal asam urat, kata kunci yang sama, tapi saya pakai tanda kutip, artinya ini price match. Dan ketiga, masih sama, saya tambahkan bracket, artinya exact match. Saya jelaskan dulu ini maksudnya ya, biar teman-teman paham. Broad, price, dan exact match ini. Untuk yang tipe broad match, itu tidak ada simbol ya. Nah, misal kita menargetkan kata kunci herbal asam urat dengan tipe broad match. Pada search-nya nanti, itu variasinya sangat luas, karena dia broad ya. Yang ada sinonimnya, relevansi, atau yang berhubungan dengan kata kunci terkait. Jadi contohnya, ketika orang mencari kata kunci ini misalnya, obat nyeri sendi, sakit radang sendi, mengatasi asam urat, itu bisa masuk kalau kita menargetkan kata kunci yang herbal asam urat yang broad. Begitu teman-teman. Yaitu karena memang yang tipe broad match ini, variasi kata kuncinya yang kita targetkan itu bisa menjadi lebih luas dia. Oke, mengerti ya? Nah, sekarang untuk tipe yang price match, itu simbolnya adalah tanda kutip ini teman-teman. Oke, jadi ada tanda kutip di depannya, baru diikutin dengan keyword, ditutup dengan tanda kutip juga. Nah, ini artinya prasakata ya, dan variasi prasakata yang sangat mirip dengan kata kunci terkait. Contohnya ini teman-teman. Misal kita menargetkan kata kunci herbal asam urat ya, dan tipenya price match. Bisa jadi orang yang mengetikkan beli herbal asam urat, jamu herbal asam urat, jadi ada prasakatanya tetap ya herbal asam urat, tapi dia akan menambahkan perasa yang lain, misalnya seperti beli atau jamu, seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga, ini namanya exact match. Nah, disimbolkan dengan bracket ini, diikutin dengan keyword, lalu ditutup dengan bracket juga. Ini kata kunci yang sangat mirip dan juga sinonimnya atau perasa katanya yang mirip.
Jadi misalnya kita menargetkan kata kunci herbal asam urat ya dengan tipe match, pada search-nya nanti bisa yang sangat mirip seperti ini, herbal asam urat atau sinonimnya jamu asam urat atau obat asam urat. Jadi sangat mirip ya dengan yang kita target. Tidak broad, tidak ditambahkan frasa di depannya atau di belakangnya. Jadi yang benar-benar sangat mirip dengan apa yang kita ingin targetkan. Begitu teman-teman. Baiklah, sekarang kita lanjut untuk menambahkan kata kunci lainnya. Misalnya, obat herbal asam urat. Formatnya sama ya seperti yang tadi. Untuk broad keyword itu jarang saya gunakan teman-teman. Tapi pertama kali saya gunakan itu untuk mencari variasi kata kunci yang lain. Yang kadang saya nggak kepikir itu ada. Jadi saya jalankan dulu iklannya kira-kira 2-3 hari. Nanti kan ada laporannya, kata kunci apa saja yang secara organik dan broad dicari oleh user. Nah, baru saya target ulang keywordnya teman-teman. Dan saya hilangkan mode broadnya ini, saya hilangkan. Yang saya pakai hanya yang phrase match dan exact match saja. Oke, paham ya? Nah, terus kalian bisa buat add group lagi. Misalnya judulnya keyword group pengobatan asam urat. Contoh ya. Berdasarkan kata kunci yang beda, frasa katanya. Misal cara mengatasi asam urat. Lagi satu sebagai contoh, cara mengobati asam urat. Nah, ini nanti berhubungan dengan ads-nya teman-teman. Harus beda juga agar relevan. Oke, kata kunci yang di sini itu harus relevan dengan judul ads-nya nanti. Nah, nanti saya jelaskan ya. Oke, sekarang saya sudah ada 2 ad group ya. Yang pertama, herbal asam urat. Dan yang kedua, pengobatan asam urat. Dan masing-masing dari ad group ini itu punya kata kuncinya sendiri yang nanti kita akan target pada ad atau iklannya. Jadi di ads-nya itu kita sesuaikan target kata kuncinya ini dengan title headline dan juga deskripsinya teman-teman. Tapi untuk mempersingkat waktu saat saya buat iklan atau ads-nya nanti, ad group yang kedua ini saya akan delete saja. Sebagai contoh ya. Tapi kalian tetap harus buat ya, ad group itu harus lebih dari 1 sesuai dengan kelompok kata kunci yang kalian target. Oke, sekarang kita tinggal klik save dan continue. Wait, ini ada sedikit masalah dengan kata kunci dari produk herbal. Sebentar, itu karena ini ya, Google Ads tidak mengizinkan kita untuk sembarangan mengiklankan produk seperti obat-obatan. Karena ada resiko dengan masalah kesehatan, jadi Google agak ketat di sini teman-teman. Saya lupa ya karena spontan saja tadi untuk masalah itu. Oke, tapi untuk produk lain di luar suplemen dan obat-obatan itu biasanya tidak ada masalah seperti ini teman-teman. Nah, yang penting dari tutorial ini, kalian dapat poinnya ya dan mengerti caranya beriklan di Google dengan menggunakan produk masing-masing. Tinggal sesuaikan saja, formulanya itu kurang lebih sama. Saya centang saja dulu ini untuk request pengecualian ya, biar kita bisa melanjutkan tutorialnya. Baiklah, kita lanjut, save and continue. Sampailah kita di struktur yang terakhir, yaitu setting untuk ads-nya. Ya, yang nanti tayang sebagai iklan di Google Ads atau di pencarian search engine Google. Di strukturnya itu seperti ini. Di dalam ad group ya, di dalam satu ads group ini, yang ad group A, ada kata kunci tadi, ya, yang kita sudah bahas, yang ada broad, phrase, sama exact match. Terakhir yang kita setting adalah sekarang ads-nya atau iklannya. Oke ya, paham ya? Inilah struktur dari Google Ads teman-teman. Kalian harus paham ini. Sekarang kita lanjut ke ads-nya. Perhatikan ini. Ini adalah ad group dari herbal asam urat. Group ya. Nah, itu nanti ada di bawahnya teman-teman. Jika kalian scroll itu ada di bawah lagi ad groupnya. Tadi saya sudah delete, jadi ad group yang kedua itu tidak ada di sini. Oke, karena saya mau pakai satu contoh saja biar tidak panjang videonya. Sekarang kita setting ad group agar mendapat skor yang bagus dari Google. Ini penting ya. Pertama, setelah dari final URL, kalian bisa modify display path-nya. Ini agar terlihat lebih relevan, tapi tenang saja, display path ini itu tidak akan merubah final URL yang dituju. Oke? Misalkan saya tambahkan ini ya di path-nya, herbal, asam. Nanti terlihat seperti ini pada iklannya. Oke? Lanjut ke headline. Yang pertama, saya akan mengisi kata kunci pada headline-nya. Misal ini, obat herbal asam urat. Ya, maka jika kalian lihat ad strength-nya di sini,
di headline-nya sudah terisi keyword dari yang kita target pada ad group, oke? Sehingga Google melihat iklan sudah relevan pencarian kata kuncinya. Nah, ini harus terpenuhi ya teman-teman. Yang lain kita tambahkan lagi headline yang baru. Misal saya tambahkan nih, asam urat kembali normal. Jadi pola headline yang saya buat itu yang simple aja ya. Yang headline pertama, apa produknya? Yaitu obat herbal asam urat. Headline kedua, fungsi dan kegunaannya untuk membuat asam urat kembali normal. Begitu seterusnya, yang ketiga kembali ke headline pertama, dan headline keempat seperti yang kedua. Nanti itu diacak sih sama Google, jadi seperti ini teman-teman. Kalian bisa tambahkan lagi headline-nya sampai misalnya 8 headline. Ini contoh saja ya, sesuaikan juga dengan produk kalian. Bisa kalian tambahkan promo, fitur, garansi, dan lain-lain. Bebas ya teman-teman, yang penting kata kuncinya harus ada di headline. Tidak mesti semuanya sih, tapi headline wajib ada kata kunci yang kita targetkan. Yang juga kalian harus perhatikan adalah ini, ad strength indikatornya. Usahakan untuk dapat yang good atau excellent. Nah, ini masih average ya. Saya akan tambah lagi headline-nya sampai semuanya tercentang. Ya, sekarang setelah saya tambah beberapa headline, itu sudah tercentang, artinya sudah terpenuhi ya headline-nya. Lanjut ke deskripsi. Pada deskripsi, kalian bisa buat kesimpulan sih dari produk itu apa, kegunaannya apa, detailnya bagaimana, ceritakan saja manfaat dan kegunaan dari produk atau jasa kita. Jangan lupa perhatikan juga total karakter yang dibutuhkan. Usahakan ad strength itu bagus ya teman-teman, jangan poor. Ini berakibat ke quality score yang diukur berdasarkan berbagai faktor. Salah satunya relevansi dari iklan terhadap kata kunci yang kita target. Jika quality score-nya bagus, maka iklan kita itu bisa mendapat CPC atau cost per click yang murah. Inilah yang penting teman-teman. Jika skornya jelek, biasanya kita malah kena biaya CPC yang mahal. Ngerti ya? Ya, di sini sudah oke ya. Ad strength-nya good, kalian bisa lihat reviewnya. Kalau kalian bisa mendapatkan excellent itu bagus, tapi good juga sudah bagus kok teman-teman. Nanti headline-nya ketika iklan sudah tayang itu akan dimunculkan acak seperti di preview ini teman-teman. Ya, sekarang ini sudah good ya indikatornya dan semua sudah tercentang. Oke. Kalian bisa lihat previewnya di sini ya. Ini untuk di desktop. Dan ini untuk di mobile phone. Oke, jika sudah semua, sekarang save dan continue. Sampailah kita pada setup billing page. Ya, di sini untuk metode pembayaran dari iklannya ya. Jika kalian mau, ini bisa dicentang untuk mendapatkan tips, promo, dan lain-lain dari Google. Customer info itu dipilih apakah individual atau organisasi. Saya pilih individual. Teks informasi ini wajib diisi teman-teman. Kalian harus wajib mengisi dengan nomor NPWP. Oke. Lanjut ke nama, alamat, dan lain-lain, disesuaikan saja ya masing-masing. Pada payment, kalian bisa bayar secara otomatis pakai kartu kredit ya, atau kalau belum punya bisa pakai cara manual. Misal manual ya, isi berapa jumlah uang yang akan kita anggarkan. Misal untuk sebulan saya deposit 2 juta ya, contoh ya, kalian sesuaikan dengan budget masing-masing. Jadi saran saya, kalian mulailah dari yang kecil dulu. Misalnya dari 500.000 sebulan. Oke. Payment method kalau pakai kartu kredit atau debit bisa diisi di sini. Oke ya, jika setuju kalian bisa submit. Baiklah, setelah kita mensubmit ads-nya, kita tunggu dulu untuk di-review teman-teman. Biasanya akun baru itu paling cepat 2-3 jam untuk di-review. Paling lama itu bisa sampai 3 hari teman-teman. Tapi kalau lebih dari 3 hari, sebaiknya kalian menghubungi kontak support dari Google Ads. Setelah iklan kita di-approve dan statusnya sudah eligible, sebaiknya kita pantau terus tuh perkembangan iklan kita, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan nanti di video berikutnya, saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk membaca report dari Google Ads, untuk menganalisa data dari iklan kita, apakah sudah efektif atau belum. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.